Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Apollo ingin mendemonstrasikan hasil capstone project yang berjudul Dashboard Pengolahan Sampah pada TPA. Masalah yang kita ambil adalah pengelolaan sampah di Indonesia menjadi masalah yang aktual karena semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak semakin banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan. Pentingnya melakukan pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan guna mengurangi dampak banyaknya jumlah sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan terganggunya kesehatan masyarakat. Mengatasi permasalahan tersebut, sangat penting TPA untuk memiliki informasi yang terkelola dengan baik. Informasi tersebut berupa volume sampah, jenis sampah yang terkait pengelolaan sampah pada TPA. Dengan memanfaatkan platform Power BI, kami mengusulkan membuat sebuah dashboard pengelolaan sampah menggunakan platform Power BI karena dapat membantu TPA dalam mengetahui informasi secara akurat dan real-time, serta visualisasi data yang jelas dan mudah dipahami. Dengan adanya solusi tersebut, data visualisasi di Power BI, permasalahan mengenai pengelolaan sampah pada TPA dapat diselesaikan agar dapat memiliki akses informasi secara relevan, efisien, real-time, dan terintegrasi dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan hasil project capstone Power BI untuk teman saya. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Berikut demonstrasi singkat mengenai dashboard pengolahan data sampah di TPA untuk setiap provinsi. Berikut visualisasinya di mana pada dashboard yang dapat terlihat. Pada bagian navigation bar di atas terdapat jumlah secara keseluruhan untuk daur sampah ulang secara tahunan, kemudian penanganan sampah secara tahunan, dan timbulan sampah secara tahunan. Dan untuk setiap data yang telah disajikan merupakan data yang telah diolah dengan jumlah kalkulasi yaitu per ton ataupun per tahun. Dan di bawahnya terdapat beberapa visualisasi, umumnya menggunakan bar chart yang di mana visualisasi ini akan menampilkan jumlah sampah dan jumlah timbulan serta penanganan sampah yang akan difiltrasi berdasarkan beberapa provinsi. Bisa terlihat mulai dari Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan DI Yogyakarta. Dan untuk fungsionalitasnya sendiri, Power BI memiliki keunggulan yang di mana memiliki sebuah tampilan maupun fungsionalitas yang bisa dibilang interaktif, yang di mana secara sederhana dapat melakukan filtrasi hanya dengan melakukan beberapa klik pada data-data yang ditampilkan. Seperti contohnya pada DKI Jakarta hanya akan menampilkan data-data jumlah daur ulang maupun jumlah penanganan dan jumlah timbulan sampah berdasarkan Provinsi DKI Jakarta. Selain dari itu, ada juga dashboard yang dikhususkan menggunakan pie chart untuk melakukan visualisasi seberapa banyak ataupun provinsi mana yang spesifik bisa dibilang melakukan penanganan ataupun menciptakan timbulan sampah yang lebih besar dari provinsi-provinsi pada umumnya. Dan pada itu umumnya akan menggunakan visualisasi pie chart yang dimana akan menampilkan beberapa presentasi secara singkat perihal provinsi-provinsi yang menciptakan ataupun melakukan penanganan sampah lebih banyak dari provinsi lainnya. Kemudian dilanjut dengan dashboard komposisi sampah yang dimana dashboard ini lebih melakukan visualisasi pada jenis-jenis sampah apa saja yang menjadi bisa dibilang menjadi komposisi utama dalam kumpulan daur ulang sampah yang berdasarkan provinsi tadi. Bisa dilihat menggunakan bar chart maupun menggunakan pie chart di mana umumnya komposisi sampah itu mulai terdiri dari sampah kain, kaca, karet kulit, kayu ranting, kertas karton, dan lainnya. Kemudian ada juga visualisasi sampah berdasarkan
sumber fasilitasnya. Berikut contohnya pada dashboard berikut, itu terdapat visualisasi sampah yang berdasarkan sumber mulai dari fasilitas publik, kawasan lainnya, pasar, perkantoran, dan perniagaan lainnya. Dan untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Aina Nafida. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat proyek. Dalam proyek dashboard pengolahan sampah TPA memiliki beberapa manfaat yang dapat disajikan sebagai berikut. Untuk manfaat yang pertama yaitu kemudahan dalam proses pencatatan dan pendataan kelola sampah. Yang kedua, pengurangan biaya ekonomi dari sisi penggunaan peralatan ATK dalam pendataan dan pengelolaan data sampah yang masih menggunakan metode manual. Kemudian yang ketiga, pengurangan waktu yang cukup lama dalam melakukan pendataan dan pengolahan dalam pengolahan sampah pada TPA. Selain itu, kami di sini menggunakan Microsoft Power BI dalam pembuatan dashboard. Manfaat dari Microsoft Power BI dalam pembuatan dashboard pengolahan sampah pada tempat pembuangan akhir yaitu memberikan beberapa manfaat. Yang pertama yaitu visualisasi data yang menarik. Jadi pada Microsoft Power BI memungkinkan membuat visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu pemantauan data pelaporan real time. Dalam Microsoft Power BI memungkinkan menghubungkan dashboard dengan sumber data langsung dari sistem pengolahan sampah di TPA. Kemudian yang ketiga yaitu analisis dan penemuan pola. Dalam Power BI menawarkan kemampuan analisis data yang kuat. Selain itu juga dapat melakukan analisis statistik, penggalian data, dan permodelan prediktif untuk menemukan pola dan tren dalam data pengolahan sampah. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi dan berbagi. Dalam Power BI memungkinkan berbagai dashboard dengan anggota tim atau pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat memberikan akses yang sesuai untuk melihat dan berinteraksi dengan dashboard. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu ada mobilitas dan aksesibilitas. Dalam Power BI dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone. Dengan menggunakan Microsoft Power BI, kita dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah di TPA dengan visualisasi yang menarik, pemantauan real time, analisis data yang mendalam, kolaborasi tim, dan aksesibilitas yang mudah. Saya kembalikan kepada teman saya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan di demonstrasi video Capstone Project. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok Apollo. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.